Selanjutnya saya akan menjelaskan politik luar negeri bebas aktif. Di sini menurut Muhammad Hatta dalam melaksanakan secara bebas dan aktif yang memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, bebas berarti tidak memihak dalam hal ini netral terhadap kedua blok yakni blok barat dan blok timur. Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Latar belakang politik luar negeri bebas aktif Indonesia meletuskan Perang Dunia Kedua, telah melahirkan bipolarisasi di dunia internasional sehingga terbentuknya kedua blok yaitu blok barat dan blok timur, di mana blok barat merupakan kubu dan blok timur merupakan kubu Uni Soviet. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kedua negara adil kuasa tersebut bersih tegang dan melakukan perang dingin. Sebagai akibat dari perang dunia tersebut, muncullah dekonsolidasi di berbagai belahan dunia, yaitu penghapusan daerah jajahan sehingga beberapa negara menyatakan kemerdekaannya. Indonesia menjadi salah satu negara yang segera mengurus kemerdekaannya setelah adanya Perang Dingin. Pada saat itu Indonesia berada di kekuasaan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu yaitu Amerika, dengan segera Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah tercatat bahwa Muhammad Hatta menawarkan politik luar negeri bebas aktif dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang, yang disampaikan pada tanggal 2 September 1948 di depan KNIP Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa Indonesia seharusnya menentukan sikap tersendiri terhadap pertarungan internasional. Dalam hal ini dimaknai pertarungan internasional yang dimaksud adalah perang yang terjadi antara blok barat dan blok timur dan bukan menjadi objek politik internasional. Kenetralan bangsa Indonesia terdapat kedua kubu didukung dengan susunannya Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia pada tahun 1960. Soekarno menyampaikan kembali bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dalam pidato yang berjudul Revolusi Kita, yang berbunyi pendirian kita yang bebas aktif itu secara setapak demi setapak harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri agar supaya tidak berat sebelah ke barat atau ke timur. Kemudian di sini pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif oleh negara Indonesia dilandasi oleh 3 hal yang meliputi yang pertama landasan idil. Landasan idil ini berupa Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan dijadikan landasan politik luar negeri juga. Melalui kelima sila Pancasila yang memberikan arahan dan pedoman dalam melaksanakan politik luar negeri. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini sebagai makhluk Tuhan yang berpegang teguh dengan percaya dan yakin terhadap ajaran Tuhan. Yang kedua, sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini menolak segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap manusia karena Indonesia menjunjung tinggi kesederajatan bangsa tidak membedakan status sosial. Yang ketiga, sila ketiga ini persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga, Indonesia menempatkan persatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi, suku, dan golongan.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dalam sila keempat ini Indonesia menempatkan musyawarah dan penyelesaian setiap permasalahan sehingga dalam penyelesaian masalah Indonesia menempuh musyawarah dan keperundingan. Sila yang kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini memegang prinsip-prinsip keadilan. Maka dalam penjalangan politik luar negeri mendorong terwujudnya keadaan sosial. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional ini dalam politik luar negeri Indonesia berupa Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan dan batang tubuh pada pembukaan UUD 1945 menjadi landasan di alinea pertama dan keempat pada bagian batang tubuh Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan pasal 11 dan 13 alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadaan sosial. Pasal 13 Undang-Undang 1945 berbunyi Presiden mengangkat duta dan konsul. Ayat 2 dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, terakhir, landasan operasional. Landasan operasional ini dalam politik luar negeri Indonesia mewujudkan peraturan perundang-undang ini yang disebut landasan yakni yang pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hukum Internasional dan tentang Pertahanan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang ini membahas tentang perjanjian internasional secara detail. Selanjutnya, Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI Republik Indonesia di luar negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK 06-OT-6-2004-01 tahun 2004 tentang tata kerja perwakilan RI di luar negeri. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.